Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenankan diri saya, nama Joko Sisono, mahasiswa PPGM kedua tahun 2021 akan menampilkan video praktik pembelajaran subpokok materi menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah pada hari Senin tanggal 29 November 2021. Mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, silakan kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan. Said Adua Naftali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kemarin ya, di minggu kemarin. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, materi yang baru ya, coba siapa yang masih ingat mengenai apa yang kita bahas di minggu kemarin? Ya, baik. Bapak Tunggu ya, silahkan untuk Sayyidatul Sofiatullah. Coba apa yang kita bahas? Mengidentifikasi faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Mengidentifikasi faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, silakan kasih aplaus. Ya, terima kasih Sayyidatul Sofiatullah sudah mengingatkan teman-teman semua. Ya, baik. Anak-anak sekalian, di kesempatan minggu ini ya kita akan lanjut ke materi kita yang baru, melanjutkan materi pelajaran di minggu yang kemarin. Hari ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya itu ada 4 ya, mencakup kompetensi dasar sikap ya, ada sikap sosial, ada sikap religius, kemudian kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menjalankan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian, kompetensi dasar yang ketiga adalah menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keempat adalah menyusun peristiwa-peristiwa
penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sedangkan untuk indikator pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah menunjukkan sikap dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang keempat, indikator yang keempat adalah menceritakan peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajarannya juga ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita seperti apa yang dicontohkan oleh para tokoh pendiri dari Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menceritakan peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai mengamati peta konsep dan mengamati gambar, terlebih dahulu kita ice breaking dulu, ya. Oke, setuju? Setuju. Baik, biar seru, biar nggak ngantuk nih. Mungkin ada yang ngantuk, jangan-jangan ada yang ngantuk. Oke, kita tepuk lampu merah dulu, ya. Ya, kita tepuk lampu merah. Masih ingat kan minggu yang lalu, kalau Bapak bilang merah, maka tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang kuning, maka tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang hijau, berarti tepuknya 3 kali. Kalau Bapak sebut merah, kuning, hijau, berarti bertepuk 6 kali. Oke, ya. Oke, konsentrasi ya. Merah, hijau, kuning, merah, kuning, hijau. Ada satu lagi sebelum kita masuk, Bapak tambah ya. Kalau Bapak bilang konsentrasi, berarti semua menjawab konsentrasi dimulai sambil bertepuk tangan. Contoh ya, konsentrasi dimulai. Begitu ya? Oke, paham? Iya. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, kalau gitu langsung kita mulai ya. Oke. Pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik, sudah muncul ya. Jadi untuk bab 1 ini kita masih bahas. Hari ini kita masih bahas bab 1, lanjutan materi kemarin. Materi kemarin yaitu mengidentifikasi faktor-faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya. Oke. Lanjut mengenai mengamati peta konsep. Di sini sudah ada peta konsep, kan Bapak jelaskan dulu peta konsepnya ya anak-anak, supaya kalian bisa nantinya memahami apa-apa saja yang harus kalian laksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ya, coba lihat peta konsep yang ada sesuai dengan hasil proses pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Bapak sudah membuatkan peta konsep untuk bisa mendalami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembusukan dari dalam Daulah Bani Umayyah.
daulah sebelum Bani Abbasiyah, ya, yang menyebabkan daulah Bani Umayyah itu mengalami kemunduran. Antara lain, apa saja yang membuat nama daulah Bani Umayyah itu menjadi jelek di mata masyarakat? Antara lain, yang pertama adanya nepotisme, ya, nepotisme. Kemudian para pejabatnya hidup mewah, sementara rakyatnya menderita, rakyatnya tertindas. Kemudian yang menjadi salah satu faktor runtuhnya daulah Bani Umayyah adalah perebutan kekuasaan, ya, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan internal keluarga daulah Bani Umayyah. Itu terus memperebutkan siapa yang akan melanjutkan suksesi kepemimpinan. Ini juga yang menjadi kelemahan berikutnya, kelemahan dari daulah Bani Umayyah. Karena sekalian, berikutnya keluarga Abbasiyah itu menilai jelek kinerja dari pemerintahan daulah Bani Umayyah. Ya. Kemudian selanjutnya keluarga Abbasiyah merangkul kaum yang tidak mendukung daulah Bani Umayyah. Abbasiyah ini melakukan propaganda, ya, pada kalangan yang tidak setuju dengan daulah Bani Umayyah. Kemudian keluarga Abbas lantas bergabung dengan keluarga Alawiyah dan Bani Hashim menyerang daulah Bani Umayyah. Dan pada akhirnya daulah Bani Umayyah kemudian tumbang dan berdirilah daulah Bani Abbas. Sekalian, ya, sebelum kita lanjut ke dalam proses mengamati, akan Bapak untuk kelompok untuk diskusi, ya. Ini akan Bapak bagi ke dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Ada 5 kelompok, ya, yang nantinya akan Bapak tugaskan. Yang pertama adalah mengamati gambar, dan kemudian yang selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang permasalahan itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Baik, untuk meningkatkan konsentrasi, coba Bapak tes dulu anak-anak yang masih ingat enggak ini. Konsentrasi. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Merah. Kuning. Merah. Hijau. Merah, kuning, hijau. Oke, silakan sesuai dengan pertemuan minggu yang lalu. Ini kita bagi 5 kelompok. Silakan untuk kelompok 1, ya, dirapikan mejanya, duduknya saling berhadapan-hadapan. Kemudian di sana kelompok 2, yang tengah-tengah sini kelompok 3, ya, sebelah sini kelompok 4, yang sebelah sana kelompok 5. Silakan dimulai menyusun.
Konsentrasi dimulai. Nah, ya, kurang semangat. Yuk, coba semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi anak-anak. Yes, yes, yes. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Iya, oke. Boleh tepuk tangan. Ya, sekalian. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses pembelajaran dengan cara mengamati gambar. Nah, di depan ini sudah terdapat 3 gambar yang Bapak sajikan. Silakan masing-masing kelompok Bapak berikan waktu 2 menit untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap gambar. Kemudian silakan masing-masing kelompok memberikan komentar terkait dengan gambar yang ada. Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Yo, silakan. Yo, silakan berdiskusi terkait gambar yang ada di depan. Yo, kalau menurut jawaban apa nanti ya berdiskusi dengan temannya. Ayo saling berdiskusi, ya boleh saling berpendapat terkait dengan gambar yang ada di depan. Gambarnya ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Gimana kelompok 5? Sudah selesai? Sudah, siap ya. Kelompok 4? Sudah siap. Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Kalau sudah siap coba ya. Kita switching ya. Merah, hijau. Selamat pagi anak-anak. Yes, yes, yes. Tangannya mana sih ya? Selamat pagi anak-anak. Yes, yes, yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Hai. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi pada kesempatan kali ini kalian tadi sudah melakukan diskusi dan Bapak persilakan untuk masing-masing kelompok mengajukan komentarnya terkait dengan hasil pengamatannya. Silakan Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1 memberikan komentarnya. Kelompok 1 siap? Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, jangan lemes ya, masih pagi. Oke, silakan dijawab untuk permasalahan pengamatan gambar ke-1. Pak, menurut kami gambar 1 itu adalah gambar Abu Abbas As-Saffar. Beliau adalah salah satu tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Iya, berikan aplaus untuk jawaban ya, benar. Gambar 1 itu adalah gambar Abu Abbas As-Saffar. Beliau ini merupakan salah satu dari pendiri Daulah Abbasiyah. Kelompok 2, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana tepuknya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Kelompok 2 untuk gambar nomor 2.
Pak, menurut kami gambar nomor 2 itu adalah gambar Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau juga salah satu pendiri Daulah Abbasiyah dari kalangan bangsa non-Arab. Oke, berikan tepuk tangan untuk Anda. Ya, gambar kedua itu adalah gambar Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau juga termasuk salah satu pendiri dari Daulah Abbasiyah. Hanya saja beliau ini berasal dari kalangan bangsa non-Arab. Bangsa kalangan Arab pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah sebelumnya Bani Umayyah itu dikenal dengan orang-orang Mawali. Nah, orang-orang Mawali itu artinya warga kelas 2. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka tidak memiliki peranan apapun dalam bidang pemerintahan. Oke, berikutnya untuk kelompok 3 coba. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Iya, konsentrasi. Oke, silakan dijawab untuk gambar nomor 3. Silakan, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Pak, menurut kami gambar ketiga adalah gambar Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, gambar ketiga itu adalah gambar Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau merupakan adik dari Abu Abbas As-Saffah sekaligus sebagai khalifah kedua pengganti dari Abu Abbas As-Saffah. Ya, oke. Baik, sebelum kita lanjut ya, coba Bapak tes ini konsentrasinya gimana? Konsentrasi. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan kalian tadi sudah mengajukan komentarnya. Sekarang Bapak minta kira-kira setelah mengamati itu kan pasti dalam benak kita itu, dalam pemikiran kita itu akan timbul berbagai macam pertanyaan. Ya, dari hasil pengamatan kalian tadi, maka akan timbul beberapa pertanyaan di dalam pemikiran kalian. Coba silakan kira-kira. Baik, untuk kelompok 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tuangkan pertanyaan kalian ya. Untuk nantinya akan kita diskusikan dalam ruang diskusi. Ya, setelah ini kita mengadakan diskusi. Ya, karena tadi sudah berdiskusi tentang pengamatan gambar, kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang kalian ajukan sendiri. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 apa yang akan didiskusikan kira-kira? Silakan. Ya, coba lebih keras lagi, Yogi. Oh, Pak, bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Oke, berikan tepuk tangan. Ya, kelompok 2. Apa pertanyaannya? Siapakah tokoh yang mempelopori pergerakan Daulah Abbasiyah? Pak, siapakah tokoh yang mempelopori gerakan Daulah Abbasiyah? Oke, berikan tepuk tangan untuk Anda. Silakan berikutnya kelompok 3, apa yang akan diangkat dalam diskusinya? Siapakah para tokoh yang mempunyai peranan penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Kelompok 4. Pak, bagaimana strategi yang digunakan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dalam memulai pergerakannya di daerah Khurasan? Kelompok 5. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Apa kira-kira manfaat mempelajari dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Berikan aplaus untuk teman-teman kalian.
Berikutnya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi. Silakan berdiskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Saya silakan berdiskusi terkait masalah-masalah yang kalian pertanyakan tadi. Pertama, untuk kelompok 1 buat resume tentang bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kelompok 2 berdiskusi mengenai siapakah tokoh yang memelopori pergerakan Daulah Abbasiyah, itu siapa saja. Kelompok 3 silakan berdiskusi siapakah para tokoh yang memiliki peranan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Peranannya apa saja para tokoh-tokoh tersebut ya, jelaskan. Kemudian kelompok 4 bagaimana strategi yang digunakan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dalam menguasai daerah Khurasan. Bagaimana strateginya? Nah, yang paling bagus tadi sebenarnya ini berkenaan dengan apa hasil yang kita pelajari, memetik pelajaran dari apa yang kita pelajari. Pertanyaannya bagus tadi, Pak. Apa manfaat mempelajari dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Ayo, silakan. Ya, saling kerjasama ya. Ada yang mencatat, ada yang memberikan ide, gitu ya. Jadi kalau kompak kan pasti jawabannya bisa maksimal kalau saling bekerja sama. Ya, kelompok 3 bekerja sama ya nak ya. Ya, semaksimal mungkin jawabannya. Kemudian kelompok 4 juga begitu, bagus ya. Ada yang menulis, ada yang memberikan ide. Kelompok 5 pun demikian. Kelompok 5 saling berdiskusi ya. Ada yang kuis, berikan kesimpulan terkait dengan pertanyaan kalian tadi ya. Saling bekerja sama lain. Kalau kompak, insya Allah nanti jawabannya pasti terbaik ya. Oke, bagaimana anak-anak sekalian untuk hasil diskusinya? Sudah selesai belum? Kelompok 1 bagaimana, sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau sudah selesai, coba Bapak tes konsentrasinya. Halo. Konsentrasinya di mana? Merah, kuning, hijau, kuning, hijau. Oke, baik anak-anak sekalian. Tibalah saatnya kita pada kesimpulan hasil diskusi. Masing-masing dari kelompok ya mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu, mulai dari kelompok 1, lanjut kelompok 2, ketiga, keempat, kelima untuk menjawab permasalahan yang ada dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Silakan untuk kelompok 1 menjawab. Silakan. Kelompok 1.
siapa daulah yang terakhir dari Iya, berikan aplaus jawaban. Iya. Tadi dijawab oleh teman kalian dari kelompok 1 bahwasanya proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu yang hanya dimulai dari propaganda yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbasiyah. Kemudian ya Muhammad bin Ali melakukan konsolidasi dan berhasil mengangkat seorang tokoh pemuda yang berasal dari Khurasan. Namanya adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini selanjutnya bisa menguasai daerah Khurasan. Dan puncaknya Daulah Abbasiyah berhasil memenangi sebuah peperangan dengan Daulah Bani Umayyah. Nama perangnya adalah perang Ahzab. Ya, kemudian khalifah terakhirnya terbunuh yang bernama Marwan bin Muhammad. Maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Oke, kelompok 2 silakan. Yang mempelopori ada 3. 1. Muhammad bin Ali. 2. Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani. 3. Abu Abbas As-Safa. Iya, berikan aplaus saudara. Nah, yang mempelopori itu ada 3 tokoh sehingga berdirilah Daulah Abbasiyah. Pertama, ada tokoh yang bernama Muhammad bin Ali. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Yang ketiga, ada Abu Abbas As-Safa. Oke, kelompok 3. Sebelum ke kelompok 3, coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Selamat pagi. Yes. Semangat pagi. Silakan kelompok 3. Yang pertama Muhammad bin Ali berhasil melakukan konsolidasi dan propaganda. Beliau mengandalkan Abu Muslim Al-Khurasani sebagai penengah perang di luar Khurasan. Yang kedua, Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menguasai daerah Khurasan. Dan yang ketiga, Abu Abbas As-Safa berhasil peperangan melawan Bani Umayyah dalam perang Al-Ahzab pada tahun 207 Masehi. Iya, berikan aplaus untuk jawaban teman-teman. Terima kasih atas jawabannya kelompok 3. Jadi peranannya masing-masing dari para tokoh ya, ada Muhammad bin Ali berhasil melakukan konsolidasi. Muhammad bin Ali. Kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menaklukkan daerah Khurasan. Kemudian ada Abu Abbas As-Safa berhasil melakukan peperangan dan berhasil menang melawan Daulah Bani Umayyah. Ya, berikutnya kelompok 4, silakan menjawab. Abu Muslim Al-Khurasani memulai gerakannya dengan strategi yang jitu. Ia memanfaatkan perselisihan antara suku Arab Quraisy dan suku Arab Yamani yang orang Yaman diistimewakan di Khurasani karena yang menjabat sebagai gubernur Khurasan berasal dari suku Arab Yamani, yaitu As'ad bin Abdullah Al-Qasri. Sementara itu orang-orang Arab Quraisy disingkirkan dari pemerintahan sebaliknya ketika yang menjabat gubernur Khurasan berasal dari Arab Quraisy. Orang-orang yang disingkirkan maka terjadilah pertentangan turun-temurun. Ketika Abu Muslim Al-Khurasani memulai perlawanannya, gubernur Khurasan dijabat oleh orang dari suku Arab Quraisy bernama Nasr bin Sayyar. Maka yang didekati oleh Abu Muslim Al-Khurasani adalah pemimpin suku Arab Yamani yang bernama Al-Kirmani. Dengan siasat itu, gubernur Nasr bin Sayyar akhirnya
menyerah bersama Al-Kirmani dan orang-orang Yaman. Abu Muslim Al-Khurasani kemudian menguasai kota Mev dan Nisabur. Iya, berikan tepuk tangan atas jawaban dari Novita. Kita tes dulu konsentrasinya. Halo. Silakan menjawab dari pertanyaannya ya. Menurut pendapat kami, kita sebagai pelajar harus menanamkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita, seperti yang dicontohkan oleh para pendiri Daulah Abbasiyah. Iya, berikan tepuk tangan untuk Wahyu Ulansari. Ya, terima kasih. Baik, nah anak sekalian, tibalah saatnya kita pada ujung pertemuan kita pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak duduk, coba Bapak ingin mengetes kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran kita hari ini, supaya kalian ingat apa yang sudah kita pelajari. Silakan ya. Untuk kelompok 2, coba sebutkan siapa saja sih tokoh yang mempelopori pergerakan dari Daulah Abbasiyah. Coba siapa yang jawab? 1. Muhammad bin Ali. Ya, Muhammad bin Ali. Abu Muslim Al-Khurasani. 3. Abu Abbas As-Sabah. Berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Untuk kelompok 5, coba kelompok 5. Silakan siapa? Coba kalian siapa yang mau ngomong untuk menjawab pertanyaan apa manfaat dari mempelajari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ayo silakan. Kita sebagai pelajar harus menanamkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita, seperti yang dicontohkan oleh para pendiri Daulah Abbasiyah. Iya, berikan tepuk tangan untuk jawaban kelompok 5. Anak-anak sekalian, demikian tadi proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk berikutnya di minggu yang akan datang, yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi para pemimpin ataupun para khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Kira-kira apa saja kebijakannya, ya? Kebijakannya apa saja yang bisa membawa kemajuan pada Daulah Bani Abbasiyah. Baik, dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah anak-anak sekalian, kita tutup proses pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.